Selamat malam teman-teman BIC semua, dimanapun teman-teman berada yang dikasihi Tuhan. Dan juga Tuhan pasti akan selalu melindungi, menyertai teman-teman semua dalam kondisi apapun. Mungkin ada yang baru pulang kerja, ada yang baru beraktivitas. Mari kita sama-sama saat ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau berdoa, kita mau mulai untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami Tuhan dengan seluruh kondisi kami saat ini, sekarang ini Tuhan. Apapun Tuhan yang telah terjadi, yang telah Kau persediakan, yang Kau siapkan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam melewati musim-musim ini Tuhan. Mungkin ada beberapa teman-teman kami juga, ada beberapa saudara seiman kami Tuhan, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak masalah Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kita mau Tuhan bersatu hati bersama-sama Tuhan Yesus Kristus, beribadah datang kepadamu Tuhan. Dalam kondisi apapun kami mengucap syukur. Dalam kondisi apapun Tuhan kami ingin menaikkan pujian kepadamu Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Membawa sukacita Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sukacita yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua teman-teman biasa kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh di teman-teman di rumah yang mungkin sedang siap-siap, kita sama-sama fokus, kita mau tinggikan, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Karena cinta Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, kita mau sama-sama nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Nah sekali lagi kita nyatakan, ku mau selalu ini pernyataan iman teman-teman. Sebab cinta Tuhan pada kita tidak pernah berubah. Pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kau kekuatan kami dan mazmur kami Tuhan. Kami akan melewati setiap masa yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kita nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu Tuhan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, biarpun gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi sama-sama semua jemaat BIC, kita mau nyatakan Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau mazmur kami Tuhan. Oh haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes Tuhan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Karena hanya padanya hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan.
kita sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Karena Engkau adalah Allah yang selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi teman-teman BIC, kita teriakkan haleluya. 1, 2, 3, haleluya. Boleh kita angkat tangan kita, baik yang di sini maupun yang di rumah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Tuhan pada kami Tuhan. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur padamu, sebab cintamu pada kami Tuhan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi daripada kita, tak pergi dariku, namun kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami, inilah ungkapan iman kami. Haleluya. Kita mau naikkan syukur sekali lagi pada Tuhan, biar segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi namanya. Amin. Kita mau nyatakan segala puji syukur hanya bagi namamu Tuhan. Kita nyatakan dengan iman teman-teman. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita mau nyatakan sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak, kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita nyatakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Karena hanya Allah yang layak dipuja, layak dipuja. Dan kami mau bersorak padamu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nyanyikan dengan lantang teman-teman BIC di rumah semua. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 oh, haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Puji syukur pada Tuhan bahwa sampai pada hari ini Tuhan masih menyertai kita. Terkadang teman-teman BIC dalam kondisi dan masalah seperti ini yang tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Banyak teman-teman saudara seiman kita yang mulai merasa, Tuhan di mana? Tuhan, kok aku tidak merasakan Engkau besertaku? Tuhan, apakah Engkau selalu menyertai kami Tuhan? Tetapi lewat ibadah hari ini teman-teman, saya ingin teman-teman yakin dan percaya. Saya ingin kita sama-sama saling menguatkan, kita yakin bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan tidak hanya sekedar menyertai kita teman-teman. Bahkan di saat teman-teman berada di kegelapan, saat teman-teman berada di lembah terdalam, Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang sempurna. Kita mau naikkan satu penyembahan yang menyatakan bahwa Tuhan Engkau adalah Allah Immanuel. Biarlah ini jadi pernyataan iman kita. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa ku datang. Bapa ku datang dan berserah, ku nyatakan, Kau yang berkuasa, bahkan dalam gelap Tuhan, Kau tetap setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ya benar Tuhan, Kau adalah Allah Immanuel, Allah yang berserta kami Tuhan. Bapa kami datang, Bapa ku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, oh, harapan kami Tuhan. Dalam kesesakan, meskipun kami dalam kesesakan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita menyatakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Glory, haleluya. Saya mau mengajak teman-teman jemaat BIC, dalam sementara waktu ini kita mau naikkan pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Ya segala pujian hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang beserta kami Tuhan. Bahkan di dalam lembah kegelapan, bahkan di dalam kondisi apapun Tuhan, baik di dalam badai maupun tenang Tuhan, baik saat cerah maupun sedang semuanya Tuhan ada di dalam kekelaman Tuhan. Kami yakin Kau adalah Allah yang setia. Kami yakin Tuhan Kau adalah Allah yang sempurna. Kami tidak akan berpaling Tuhan. Kami tidak akan mencari pertolongan yang berada di luar pada-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin berserah kepada-Mu Tuhan. Kau adalah Allah pembawa mujizat. Kami yakin Bapa, Kau adalah Allah Tuhan yang menyertai kami Bapa. Kau adalah Immanuel Tuhan. Kau kuatkan kami Kau harapan kami dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau kami yakin Tuhan, dengan iman kami Tuhan, kami bangkitkan jiwa kami Tuhan. Dan menyadari bahwa Engkau selalu beserta kami Tuhan. Biarlah ini menjadi perkuatan. Biarlah ini Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian dari kami Tuhan. Untuk menyembah Engkau ya Bapa, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami dapat berjalan Tuhan, untuk keesokan harinya Tuhan, menggapai setiap rencana-rencana yang telah Kau rancangkan bagi kami Bapa. Bersama-Mu Tuhan, kami yakin kami bisa Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, siapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami Bapa, untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus ada maksud yang Kau ingin sampaikan bagi kami Bapa. Ajar kami untuk dengar-dengaran, ajar kami Tuhan untuk merenungkan setiap firman yang Kau sampaikan. Inilah doa kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan perkataan-Mu ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Nama saya Harun dari Bethany Church Singapura. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa membagikan firman Tuhan bagi komunitas dewasa muda. Terima kasih untuk GPDI Sahabat Allah dan juga untuk Bapak Pendeta Beni Hira. Nah saudara, saya ingat ada satu kisah di mana seorang pemuda itu hidupnya suka mabuk-mabukan saudara. Dan kemudian pendetanya itu datang ke rumahnya, mulai bicara dengan pemuda tersebut. Dan
pendeta ini tanya, kenapa kamu ini suka mabuk-mabukan? Pendeta ini bilang, oh iya Pak Pendeta, soalnya saya ini banyak masalah gitu. Jadi saya ini mencoba menenggelamkan masalah itu dengan minum alkohol gitu. Terus sudah gitu, pendetanya bilang, ya terus abis kamu menenggelamkan masalah kamu dengan alkohol, tapi kok kamu minum terus ya? Gitu. Terus sudah gitu, pemuda ini bilang, Pak Pendeta nggak tahu kalau sebetulnya permasalahan saya itu sebetulnya jago banget berenangnya. Jadi setiap kali saya tenggelamkan, akhirnya muncul lagi permukaan, muncul lagi permukaan, muncul lagi ke permukaan. Ya akhirnya saya minum lagi, saudara. Tapi kita percayakan itu sebetulnya alasan saja, saudara. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, saudara, memang permasalahan itu ya seperti kisah demikian. Di mana permasalahan itu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Mungkin ada masalah yang belum selesai, itu ternyata sudah ada muncul permasalahan yang baru. Dan memang dalam setiap kehidupan kita ini tidak bisa lari dari yang namanya permasalahan. Yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita ini bisa meresponi permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, khususnya dalam masa sekarang, masa pandemi, saudara. Dalam masalah sekarang ini, saudara, begitu banyak saudara yang memang kita itu seringkali menjadi takut, kita menjadi khawatir akan masa depan kita dengan COVID-19, dengan ekonomi krisis, saudara, dan juga dengan mungkin dalam kehidupan kita yang sepertinya kita belum bisa melihat ke depannya itu bagaimana, saudara. Nah, saudara, saya ingin membaca satu ayat firman Tuhan, saudara, dari 2 Korintus 4 ayat 18. Ya, di sini dari Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Korintus. Dikatakan demikian. Kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab hal-hal yang kelihatan adalah sementara, sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Ya, saya baca kembali, saudara. Kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab hal-hal yang kelihatan adalah sementara, sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal, saudara. Ya. Nah, jadi sebetulnya yang ada di mata kita, di hadapan kita itu seringkali permasalahan. Dan di situ dikatakan di ayat itu, sebetulnya hal-hal yang kelihatan itu sebetulnya tidak kekal. Artinya dalam setiap kehidupan kita, pergumulan kita, permasalahan kita, tidak ada satu permasalahan yang kekal. Semuanya itu di dalam Tuhan. Setiap permasalahan itu pasti bisa diatasi dengan kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Nah, saya ingin menceritakan kisah Elisa, saudara. Pada waktu Elisa itu dikepung dengan tentara Aram, saudara. Nah, ini kisahnya itu di 2 Raja-Raja ayat 6, pasal 6 ayat 8 sampai 23, saudara. Nah, ini saya kasih ringkasannya dulu, saudara. Jadi sebetulnya itu kejadian di mana kerajaan Aram itu berperang dengan kerajaan Israel. Setiap kali Raja Aram itu merencanakan strategi perangnya, selalu tahu-tahu diketahui oleh Raja Israel. Dan itu diketahuinya itu berkali-kali, saudara. Jadi Raja Aram punya strategi gitu kan, waktu dia rembukan mungkin dengan jenderal-jenderalnya gitu ya. Tapi setiap kali mau melaksanakan strateginya, selalu ketahuan oleh Raja Israel, saudara. Nah, jadi sampai Raja Aram itu berpikir ini kayaknya ada mata-mata deh ya di antara kita gitu, menurut Raja Aram gitu. Tapi rupanya bukannya tidak ada mata-mata, tapi rupanya, saudara, setiap kali Raja Aram mempunyai strategi yang baru, Tuhan itu menjelaskan strateginya itu kepada Elisa. Dan Elisa itu menceritakan strategi Raja Aram kepada Raja Israel, saudara. Sehingga seapapun juga yang distrategikan oleh Raja Aram selalu ketahuan oleh Raja Israel, saudara. Nah, sampai di ayat 12 dikatakan demikian, saudara. Dialah, yaitu Elisa, yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Jadi pada waktu Raja Aram merancangkan strategi untuk perang dengan Raja Israel, meskipun di kamar tidur pun, ya Tuhan itu tahu, Tuhan menceritakan strateginya kepada Elisa, dan kemudian Elisa menjelaskan kepada Raja Israel, saudara. Ya. Dan waktu Raja Aram tahu kalau ada satu
nabi yang namanya Elisa, dan Raja Aram berpikir dia harus menangkap yang namanya Elisa, saudara. Jadi Raja Aram ingin menangkap Elisa, dan kemudian Raja Aram itu mengirimkan tentaranya dengan jumlah yang besar ke kota Dotan untuk mengepung kota Dotan, saudara. Ya, kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dikatakan begini. Dan ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, yaitu bujangnya, saudara, bujangnya Elisa, dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Ini 2 Raja-Raja 6 ayat 15. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dikatakan demikian. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa, saudara. Dan kisah itu berlanjut bagaimana ketika tentara Aram mulai menyerang, Elisa berdoa supaya Tuhan membutakan mata mereka. Dan akhirnya tentara Aram, jadi semuanya itu menjadi dibutakan, saudara. Ya, lalu Elisa mendatangi mereka dan bilang kepada tentara Aram, salah kota, kamu ini salah kota." Dan Elisa membawa semua tentara Aram bukan ke Dotan tapi ke Samaria, saudara, yang jaraknya sekitar 20 km dari kota Dotan. Begitu sampai di Samaria, Elisa berdoa supaya mata mereka dibukakan kembali. Dan mereka, tentara Aram, kaget, "Loh, kok kita ada di kota Samaria?" Raja Israel bertanya kepada Elisa, "Apakah tentara Aram ini mau dibunuh semua?" Tapi Elisa bilang, "Jangan. Tetapi jamulah mereka sepuas-puasnya dan dibiarkan pulang." Nah, ayat 23. Semenjak itu, gerombolan tentara Aram tidak pernah masuk lagi ke Israel, di mana Tuhan sudah bekerja secara luar biasa. Sebetulnya apa sih yang kita bisa pelajari dalam kisah ini, saudara? Dan ini suatu hal yang unik, saudara. Karena yang pertama, bujangnya gak bisa melihat tentara Allah, tahu-tahu matanya dicurikan, jadi bisa melihat tentara Allah yang asalnya tidak kelihatan. Nah, tentara Aram dari asalnya bisa melihat, malah dibutakan sampai akhirnya tidak bisa melihat sampai di kota Samaria, saudara. Nah, seringkali juga sama dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang kita lihat ya saat ini sebetulnya itu adalah sementara. Tapi ada hal-hal yang sebetulnya kita ini nggak bisa melihat, tapi itu ada, itu kekal, selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Pada waktu masa sekarang, saudara, yang sering kali kita lihat, yang mungkin 3 hal. Yang pertama, problem. Itu sering kali kita lihat dalam di hadapan kita. Ada problem, permasalahan. Yang kedua, yaitu panik, saudara. Ya, karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kemudian ada pain. Ya, mungkin kesakitan, ya mungkin ya kita ada kesedihan dalam kehidupan kita. Nah, itu sesuatu yang kita lihat seringkali pada waktu kita mengalami permasalahan. Problem, panic, pain. Ya, tapi kalau kita kembali ke 2 Korintus 4 ayat 18, dikatakan lagi, saudara, kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Ya, Paulus bilang, kita harus berganti fokus, saudara. Kita ini selalu melihat apa yang kelihatan. Kepanikan kita, permasalahan kita, kesedihan kita. Ya, tapi melainkan hal-hal yang tidak kelihatan. Itu yang perlu kita lihat. Sebab hal-hal yang kelihatan adalah sementara. Artinya apa yang kita hadapi sekarang itu hanya sementara. Sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Yaitu kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan yang kita nggak bisa lihat, tapi sebetulnya selalu ada dalam setiap kehidupan kita, saudara.
Nah, kita akan membahas ayat ini, saudara. Hal-hal yang kita lihat, yang sebetulnya yang hanya sementara, tapi ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat, tapi itu kekal dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, dari hal-hal yang sebetulnya tidak kelihatan di mata kita, tapi selalu ada, kekal dalam kehidupan kita. Yang pertama, itu adalah presence, yaitu hadirat Tuhan yang selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Ya, kita nggak bisa melihat Allah secara wujud, ya, tapi kita tahu sebetulnya hadirat Tuhan kemanapun kita berada selalu ada dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kalau kita baca kembali 2 Raja-Raja 6 ayat 17 dikatakan begini, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Karena waktu bujangnya melihat tentara Aram, ya, dan bujangnya nggak bisa melihat, sebetulnya ada pasukan dari Tuhan yang memang lebih banyak jumlahnya daripada permasalahan pasukan Aram, saudara. Ya, nah, dan kemudian Tuhan membuka mata bujangnya, baru bujangnya itu bisa melihat kuda dan kereta berapi ada di sekeliling mereka, saudara. Nah, sebetulnya kita juga tahu, saudara, seringkali kita tidak menyadari kalau sebetulnya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, baca, saudara, Mazmur 139, di mana Daud itu juga menyatakan, dimanapun dia berada, Tuhan itu, hadirat Tuhan selalu ada bersama dengan Daud. Kalau kita lihat Mazmur 139 ayat 7-8 dikatakan demikian, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Mazmur 139 ayat 7-8. Dan sebetulnya, saudara, Tuhan Yesus pun, ya, menjanjikan keberadaan hadiratnya ada dalam setiap kehidupan kita. Matius 28 ayat 20 dikatakan demikian, ajarkanlah mereka untuk menaati semua yang aku perintahkan kepadamu, dan lihat, aku selalu bersamamu bahkan sampai kepada akhir zaman. Jadi, saudara-saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita melihat yang namanya problem, kita melihat panik, kita melihat pain, kesedihan-kesedihan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, saudara. Tapi kita perlu melihat yang tidak kelihatan. Kalau sebetulnya hadirat Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, saudara. Saya ingat ada satu kisah, saudara. Ada ini pas lagi di satu bus kota, saudara. Di situ ada satu anak kecil lagi duduk di situ. Kemudian sebelahnya itu seorang bapak-bapak, ya. Dan rupanya bapak-bapak ini, dia ini guru di sekolah Alkitab, saudara. Dan anak kecil ini bawa leaflet sekolah minggu, gitu. Terus bapak ini tanya sama, iseng lah ya. Jadi tanya kepada anaknya ini, kamu ke sekolah minggu ya? Ya, Dek. Iya Om, aku ini ke sekolah minggu, gitu. Terus sudah gitu, Om ini pengen iseng gitu ya, tanya sama anak kecil itu, Dek, aku mau tanya ya, gitu. Bisa nggak kamu kasih tahu Tuhan itu ada di mana? Kalau kamu bisa jawab, nanti saya akan kasih satu apel. Kamu, ya, pertanyaannya, kamu bisa kasih tahu nggak Tuhan itu ada di mana? Kalau kamu bisa jawab, saya kasih satu apel, gitu. Terus sudah gitu, anak kecil ini ngelihat sama si Om, ya, terus bukannya menjawab, tapi malah membalikan pertanyaannya lagi kepada bapak ini, gitu. Om, gini aja deh, saya akan kasih satu keranjang apel jika Om bisa kasih tahu di mana Tuhan itu tidak berada. Ya, artinya Tuhan itu ada di mana-mana, saudara. Di tempat pergumulan kita, di kamar kita, di luar, di mana Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Hadirat Tuhan, janji Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan selalu bersama dengan kita, dan kita percaya dalam segala pergumulan, dalam problem kita, dalam
kepanikan kita, dalam kesedihan kita, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, saudara. Jadi yang pertama, yang sebetulnya tidak kelihatan, tapi sebetulnya ada dalam kehidupan kita, itu adalah hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, yang tidak kelihatan, tapi sebetulnya kekal ada selalu dalam kehidupan kita, itu adalah protection, yaitu perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama presence, yaitu hadirat Tuhan. Yang kedua itu ada protection, yaitu perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca kembali 2 Raja-Raja 6 ayat 18, dikatakan demikian. Ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kita percaya selain adanya God's presence, hadirat Tuhan bersama dengan kita, kita pun percaya adanya God's protection, perlindungan kita dalam setiap kehidupan kita. Dan itu hal-hal yang tidak kelihatan, tapi kita percaya Tuhan itu bekerja. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada kita, hadiratnya, pertolongannya kepada kita, itu adalah janji yang kekal, yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, saya ini baca satu buku, kemudian ada satu kisah yang namanya John Paton. John Paton ini seorang missionary, saudara, dan dia pergi ke daerah Kepulauan Pasifik, saudara. Dan di situ memang sudah dikasih tahu sama mereka kalau daerah-daerah situ juga mereka itu masih primitif, saudara. Jadi mungkin bisa aja mereka dibunuh atau dimakan gitu ya. Itu bisa aja terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi John Paton itu sudah mendapat panggilan dari Tuhan dan dia membawa istri dan anak-anaknya pindah ke situ, saudara. Dan John Paton ini orang kulit putih, saudara. Jadi emang lain dengan orang-orang yang ada di sana, saudara. Jadi pada waktu John Paton datang ke sana dan kemudian dia itu tidak diterima oleh masyarakat di situ, saudara, ya, dan mereka mulai dibenci gitu ya, dan malah sebetulnya penduduk asli di sana mencoba untuk membunuh John Paton dengan keluarganya. Dan suatu saat, saudara, John Paton itu mendapat kabar kalau suku orang-orang di situ, saudara, akan datang pada waktu malam untuk membunuh mereka sekeluarga dan untuk membakar rumahnya, saudara. John Paton nggak ada pilihan lain. Dia itu doa semalaman sekeluarga, saudara. Dia doa lagi, dia doa terus, saudara. Karena mereka tahu merasakan ada bahaya yang akan datang kepada kehidupan mereka, saudara. Dan mereka berdoa sampai subuh, saudara. Dan rupanya kok mereka kaget, John Paton. Loh, saya pikir kita ini mau diserang, tapi kok nggak ada yang datang gitu ya. Akhirnya sudah, besoknya situasi seperti biasa, saudara, dan John Paton tetap di situ. Dan satu persatu di penduduk di sana mulai terima Tuhan Yesus. Dan termasuk kepada kepala suku yang ada di situ, saudara. Dan kepala sukunya itu terima Tuhan Yesus juga setelah 1 tahun, saudara. Dan kemudian ada waktu pembicaraan kepala suku dengan John Paton. Dan kepala sukunya itu ngomong sama John Paton, Tuhan, saya sebetulnya pengen tanya satu pertanyaan, ya. Dan ini kejadian itu tahun lalu, gitu. John Paton tanya, emang kejadian apa, gitu. Terus kepala sukunya tanya satu pertanyaan, siapa orang-orang yang ada bersama dengan kamu di rumah kamu, gitu. John Paton kan kaget, ya. Lah, kita ini nggak ada siapa-siapa, cuman saya, istri, dan anak-anak, gitu. Terus kepala suku bilang, gak mungkin, karena kita melihat banyak sekali orang-orang di sekeliling kamu, gitu. Terus John Paton juga nggak ngerti maksudnya apa, gitu. Sebetulnya dikatakan tahun lalu kita ini sudah bergerak untuk menyerang rumah kamu. Kita ingin membunuh kalian, kita ini ingin untuk membakar rumah kalian. Tapi pada waktu kita mendekati rumah kalian, ya, kita ini ketakutan semua karena kita melihat ratusan orang-orang pria gagah perkasa dengan semuanya itu berkilauan dan juga dengan pedang yang memang berkilauan. Maka itu kami takut dan kami akhirnya kabur, ya, dan kami tidak menyerang kalian, gitu. John Paton kaget, ya. Oh ya, wah, ternyata memang sebetulnya bukannya ada teman-teman John Paton, tapi Tuhan memberikan perlindungannya kepada John Paton, ya. Nah, kita juga percaya, saudara, dalam situasi yang ada, saudara, kita tahu ada hadirat Tuhan.
kita juga tahu ada yang namanya perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita baca Mazmur 34 ayat ke-8, dikatakan demikian, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 121 ayat 7 dan 8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita perlu melihat apa yang tidak kelihatan, tapi sebetulnya kekal, selalu ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu soal yang namanya hadirat Tuhan, God's presence. Yang kedua adalah God's protection yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, hal-hal yang tidak kelihatan, tapi sebetulnya kekal dalam kehidupan kita, itu adalah God's plan, yaitu rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayatnya kembali 2 Raja-Raja 6 ayat 23 dikatakan demikian. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ya, pada waktu mula-mulanya saudara, bujangnya, wah, kenapa kita ini diserang, gitu kan? Tapi kalau kita lihat seluruh rancangan Tuhan, rencana Tuhan, ya, dan Tuhan membawa permasalahan menjadi kebaikan, sampai dikatakan gerombolan Aram itu tidak ada lagi menyerang bangsa Israel, saudara. Ya, berarti dalam setiap kehidupan kita, setiap kali permasalahan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita, saudara. Saya ini memang kan di Singapura itu juga kita ada sempat lockdown, saudara ya. Dan saya waktu saat itu, pada waktu lockdown, saya harus ke salah satu kantor pemerintah, saudara. Jadi saya ke sana dan saya naik bus, saudara. Jadi pada waktu saya naik bus, terus sudah itu saya ngelihat, hati saya sedikit sedih juga, saudara ya, karena semuanya sepi, toko-toko tutup, terus jarang ada orang di mana-mana gitu kan. Pada waktu saya di bus, saudara, waktu saya pulang, saya mulai berpikir dan saya mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ya kok bisa ada yang namanya pandemi? Kok situasi sepertinya tidak menentu? Semakin lama situasinya kok seperti tambah buruk gitu ya. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Padahal kan sebetulnya kan Tuhan itu maha kuasa, ya, saya pikir ya. Tuhan tuh sanggup melakukan segala sesuatu gitu kan. Dan tidak ada permasalahan yang di luar kendalinya Tuhan gitu. Dan saya juga sepertinya mulai komunikasi sama Tuhan gitu kan. Tuhan, sebetulnya kan kalau Tuhan mau menghilangkan pandemi ini, sebetulnya ya Tuhan mau, bisa gitu. Tuhan sanggup gitu. Dan saya pikir juga pasti segala permasalahan paling besar apapun juga, mungkin Tuhan bisa menyelesaikannya seperti membalikan telapak tangan, saudara. Tapi kalau misalnya memang Tuhan masih belum menyatakan rencananya dalam kehidupan kita, ya, bagian kita itu terus bergantung kepada Tuhan. Tapi kita percaya pada akhirnya pasti akan mendatangkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, saudara, dan memang kita percaya seringkali rancangan Tuhan kita nggak bisa dimengerti sekarang. Tapi nanti kalau kita sudah mengalami melewatinya, saudara, kita baru menyadari ternyata Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Nah, anak saya yang kedua itu namanya Michelle, saudara. Jadi waktu Michelle itu umur 5 tahun, kita ini sekeluarga kepikiran dari Singapura kita mau liburan ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, saudara. Nah, kita ini sudah PR, permanent resident di Singapura. Jadi kita ini juga harus pegang namanya re-entry permit. Re-entry permit itu untuk kita bisa keluar masuk Singapura dengan bebas, saudara ya. Jadi re-entry permit itu harus kita itu perpanjang setiap 5 tahun, saudara. Dan kita itu waktu kita untuk mau berangkat ke naik bus ke Kuala Lumpur, saudara. Jadi waktu di imigrasi Singapura, ya, saya bilang sama istri saya sama si Rachel, anak saya yang pertama, karena kan dua-duanya masih kecil, terus istri saya sama anak saya yang kecil, yaitu si Michelle gitu. Jadi saya sudah lewat imigrasi
imigrasi, ya, udah beres. Nah, waktu istri saya dengan Michelle itu di imigrasi Singapura, terus dia agak lama prosesnya, saudara. Dan rupanya kita ini nggak aware, saudara, kalau re-entry permit untuk izin keluar masuknya itu sudah hangus, saudara, sudah lewat 5 tahun. Gitu. Terus sudah gitu, yang di bagian imigrasinya bilang sama istri saya, mending anak ini jangan pergi, karena kalau anak ini pergi lewat imigrasi, ya nanti PR-nya itu hilang, gitu. Terus sudah gitu, jadi sarannya apa, gitu kan? Terus orang imigrasi bilang, mendingan ibu pulang lagi ke Singapura, urusin dulu re-entry permit, izin keluar masuknya, setelah itu baru berangkat, gitu, ya, daripada PR-nya hilang, gitu. Nah, saya kan sudah di sisi imigrasi yang satu lagi, saudara. Jadi ya kita telepon-teleponan. Saya bilang sama istri saya, nah istri saya namanya Monica, saya bilang, Mon, ya udah kamu pulang ke rumah langsung, surat-surat disiapin, kemudian ke imigrasi, terus udah gitu perpanjang re-entry permitnya. Setelah itu nanti kamu nyusul, ya, nanti kita pasti tungguin, gitu kan. Hanya ya sudah, gitu kan. Jadi istri saya sama anak saya balik lagi ke rumah. Yang namanya anak yang paling kecil, saudara, umur 5 tahun, dia itu yang paling semangat untuk liburan. Dia paling semangat, gitu ya, sampai nggak bisa tidur karena dia seneng banget pengen liburan, saudara. Waktu dia kan nggak ngerti, saudara, ya, namanya juga anak umur 5 tahun. Jadi dia tuh bingung. Nah, nanya sama maminya, nah, Mami, kenapa kok kita pulang lagi? Kenapa kok papi bisa pergi? Gitu. Kenapa harus pulang lagi? Kenapa harus pulang lagi, gitu kan? Nah, anak saya nggak bisa ngerti, saudara, ya, karena ya baru umur 5 tahun. Kalau isi saya ngejelasin ke anak saya, ya, Michelle, kamu tuh re-entry permitnya udah habis, harus ke ICA, ke imigrasi dulu, baru diberesin dulu, terus sudah itu nanti kita akan pergi lagi. Dia ini nggak mengerti, saudara. Dia nggak akan ngerti, karena anak umur 5 tahun. Dia nggak tahu PR itu apa, dia nggak tahu re-entry permit itu apa, gitu kan. Terus udah gitu, saya juga telepon sama si Michelle, nggak usah khawatir, papi sama mami lagi atur buat kamu. Don't worry, nanti pasti kamu akan nyusul, gitu. Jadi saya kontak-kontak terus sama istri saya, saudara. Semuanya itu kita siapin, langsung ke imigrasi, terus kemudian diperpanjang, terus kemudian beli tiket lagi untuk berangkat ke Kuala Lumpur, saudara. Anak saya nggak mengerti, ya, tapi saya cuma bilang sama anak saya, pokoknya nggak usah khawatir, papi sama mami itu pasti akan atur, dan kita pasti akan ketemu. Dan memang akhirnya sorenya mereka bisa berangkat, dan akhirnya kita bisa ketemu kembali, saudara. Ya, seringkali kita nggak bisa mengerti rencana Tuhan seperti anak kecil, saudara. Ya, dijelasin pun mungkin belum tentu mengerti, tapi kita percaya rancangan Tuhan sedang mengatur segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita, saudara. Nah, apa yang kelihatan? Problem, panic, sama pain. Permasalahan, kepanikan kita, dan juga kesedihan, kepahitan kita, ya, sakit kita, itu yang kelihatan. Tapi Rasul Paulus bilang itu adalah sementara. Tuhan pasti bekerja. Tapi kita perlu berfokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yang sebetulnya kekal, yaitu selalu ada dalam setiap saat dalam kehidupan kita, yaitu God's presence, hadiratnya, God's protection, pelindungannya, dan juga God's plan, rancangan Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita pada waktu kita melihat apa yang kelihatan, permasalahan masa depan kita yang kita nggak tahu bagaimana, ya, tapi biarlah kita berfokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, di mana janji Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Hadiratnya, pelindungannya, rancangannya yang sempurna, yang selalu ada dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu kisah, saudara. Ada satu buku, satu novel, saudara. Jadi ini memang fiksi, ya, jadi nggak betul-betul terjadi. Judulnya itu 100 Years of Solitude. Jadi 100 tahun berdiam diri. Nah, penulisnya itu menggambarkan ada satu desa, dan desa tersebut terjangkit satu wabah, saudara. Dan efek dari wabah tersebut bagi setiap penduduk yang terkena wabah tersebut, itu lama-lama menjadi lupa. Lupa akan segalanya, saudara. Lupa
alamatnya di mana, rumahnya di mana, lupa segalanya. Lupa ini tuh benda apa, ini kursi juga nggak tahu, ini apa. Semua lama-lama semuanya itu penduduk-penduduk mulai satu persatu terjangkit penyakit lupa, saudara. Nah, ada satu pemuda yang mulai sadar, saudara. Wah, ini dan dia ini belum terjangkit penyakit wabah lupa tersebut. Dan dia itu mulai berpikir, ini gimana ya kalau semua penduduknya lupa semua, ini bakal chaos gitu. Dan akhirnya dia ambil kertas, dia ambil alat tulis sebanyak-banyaknya, saudara. Dia keliling desa tersebut, dia tulis nama-nama, nama benda ini apa, nama benda ini apa, nama ini apa. Dia tempel, saudara. Nama benda ini apa, nama benda ini apa, saudara. Dia tempel semuanya, saudara, ya. Sampai banyak semua itu ditempel supaya orang-orang itu tetap ingat nama bendanya itu apa. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu selesai, dia akhirnya keluar ke pintu gerbang desa. Dia bawa 2 papan nama, saudara. Papan pertama, dia tulis nama desa tersebut. Papan yang kedua, saudara, dia tulis satu kalimat, Tuhan itu ada. Untuk mengingatkan masyarakat di situ, ya, dalam segala sesuatu yang dihadapi, sebetulnya Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti apa yang dijanjikan oleh Rasul Paulus. Kita gak bisa melihat apa yang kelihatan, tapi sebetulnya itu kekal dalam kehidupan kita, yaitu adanya janji Tuhan, perlindungan Tuhan, dan rancangan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam masa permasalahan, pergumulan kita, kita bisa ingat kalau Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa, untuk karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam segala pergumulan, permasalahan kami, Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat. Tidak ada yang terlalu sukar bagi-Mu ya Bapa. Tidak ada yang hal-hal yang di luar kendali-Mu ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan beracara secara luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan iman kami semakin teguh. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan selalu ada di dalam rancangan-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Kau Allah yang sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom Jemaat BIC, saya akan membawakan pengumuman untuk ibadah BIC pada hari ini. Yang pertama, untuk seluruh informasi mengenai ibadah ataupun komunitas BIC akan disampaikan melalui WA group dari komunitas BIC atau BIC Community, dan juga akan disampaikan melalui sosial media BIC sambil kita melihat perkembangan dan situasi terkini yang ada di Indonesia. Untuk Instagram, teman-teman jangan lupa kita ada Bless Impact Community, terus kemudian YouTube ada Bless spasi Impact spasi Community, kemudian ada Facebook Bless Impact.community. Oke. Terus kemudian untuk kegiatan pertemuan secara fisik masih disarankan untuk tidak dilakukan, tetapi apabila teman-teman ingin mengadakan komsel secara online baik lewat Zoom ataupun Google Meet dipersilahkan. Kemudian bagi teman-teman BIC yang rindu untuk memberikan persembahan dan memberkati rumah Tuhan dapat melalui info yang tertera di bawah ini, yaitu melalui Bank BCA lewat nomor 5370335658 dengan nomor rekening atas nama Desion Elia. Kemudian untuk jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dan dimulai dari Senin jam 10 malam sampai besoknya hari Selasa bukanya jam 3 sore. Dan bagi teman-teman yang dalam situasi dan kondisi sekarang ini mungkin memiliki pergumulan, mungkin memiliki masalah dan membutuhkan bantuan doa dan membutuhkan support juga dari komunitas BIC, dapat menghubungi tim doa BIC yang ada di nomor berikut. Dan juga saat ini kita Kota Jakarta sedang menjalani PPKM level 4, jadi bagi teman-teman harap berhati-hati karena ada perkembangan kasus untuk virus COVID-19, tetap harus menjalankan protokol kesehatan dan sekarang sudah ada protokol kesehatan dengan metode 5M dan juga teman-teman harus menjaga jarak, tetap menjaga kebersihan, jangan lupa mencuci tangan dan menggunakan masker dimanapun teman-teman berada.
Sekian pengumuman dari komunitas BIC, nantikan info-info selanjutnya yang ada di komunitas BIC. Oke, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kita sama-sama yakin dan percaya kita sudah dikuatkan oleh firman yang ada. Kita sudah menyembah Tuhan, mengangkat pujian, mengucap syukur kepadanya. Kita akan yakin berjalan bersama Dia. Tuhan yang menguatkan kita. Dan Tuhan yang membuat kita bertahan sampai sekarang ini. Yakinlah teman-teman, kita akan kuatkan sama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Rekan-rekan BIC, kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau yang telah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhirnya Engkau yang selalu memimpin. Terima kasih juga ya Bapa atas berkat-Mu buat hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati setiap pelayanan dia Bapak. Engkau juga memberkati Bapak dan keluarganya. Di mana dia berada juga dia menjadi berkat. Terpujilah nama Bapak. Bapak, terima kasih juga ya Bapak atas kebaikan-Mu yang Engkau selalu curahkan buat kehidupan pimpinan BIC, Bapak Beni Hira dan keluarga. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati dalam setiap usahanya, dalam kesehatannya Engkau juga yang selalu memberkati. Keluarganya mereka Engkau selalu memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapak atas semua berkat-Mu buat kehidupan mereka. Bapak, terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu di mana Engkau yang selalu memimpin rekan-rekan BIC. Di mana mereka berada, Engkau juga yang selalu memberkati. Perlindungan-Mu Engkau selalu berikan buat rekan-rekan BIC. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak yang punya masalah Engkau kiranya memimpin memberikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapak. Rekan-rekan BIC, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Kita mengangkat tangan kita. Rekan-rekan BIC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani yang selalu Tuhan curahkan buat kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus atas semua berkat-Mu yang kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan, Kau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Atas pernyataan-Mu, atas kebaikan-Mu buat kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Kau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.